Lah ini bagaimana? Nah, ini catatan yang salah, tapi dipropagandakan secara terus-menerus menjadi sebuah kebenaran. Ini hampir sukses di Aceh. Salam hormat kami untuk Kang Mas Teuku Iqbal Johar. Kewajiban panjenengan untuk meluruskan sejarah Habib Buga di Biren, Aceh. Tolong panjenengan luruskan lagi karena orang itu karakteristiknya pelupa. Kalau nggak diingatkan setiap saat itu terus akan lupa kuadrat nantinya. Wilayah Pusangan di Biren. 14 tahun yang lalu saya tidak melihat itu makam Habib Buga alias Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi. Ini sudah berhasil membangun opini, didukung oleh para bupati, polda, bahkan gubernurnya. Didukung oleh Habib-Habib dari luar Aceh untuk mengisi hallnya dan bahkan mendatangkan Habib-Habib dari Yaman sana. Dari seluruh dunia diundang ke sana untuk menguatkan ya pengakuannya terhadap Habib Buga itu aslinya adalah Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi Ba'alawi. Padahal itu salah. Salah total. Merampas kebesaran dan jasa dermawan dari Aceh yang membeli 3.000 meter persegi tanah dekat Ka'bah. Lalu digusur, digeser, diganti rugi oleh pemerintah. Saudiyah Al-Arabiyah dibuat untuk membangun hotel, rumah singgah, dan investasi-investasi yang lain yang bermanfaat. Untuk manfaat siapa? Untuk manfaat penduduk Aceh. Habib Buga. Tapi bukan Buga aslinya. Aslinya itu Haji Habib bin Buja Al-Acehi Al-Jawiyi. Loh kok bisa jadi Habib Buga Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi itu dari mana? Itu loh. Dan ini Zuhra wal Istifadah di Aceh sana. Perlu kita ingat bersama bahwa ceritanya itu dulu ada orang, ya dulu kan yang menguasai superpower dunia itu kan Turki Utsmani. Termasuk Makkah, Madinah, Khodimul Haramainnya kan di bawah kendali Turki. Lalu ada keinginan dari rakyat Aceh yang dihimpun oleh Haji Habib bin Buja Al-Asyi. Al-Asyi itu bahasa Arab, aslinya ya Aceh itu. Al-Jawi, Asia Tenggara, Jawa, Malaysia, Brunei itu Jawi semua, Jawa. Karena kerajaan Majapahit dulu berkuasa. Seluas itu wilayahnya. Jadi Al-Jawi asli, bukan Habib, ya. Yang sampai sekarang setiap tahunnya bisa naik. Jamaah haji menerima santunan dari keuntungan hasil wakafannya Haji Habib bin Buja itu. Tahun 2024 yang lalu itu 1.500 real. Dirupiahkan ya antara 6.500.000 per orang. Sak penyelenggara haji dari Provinsi Aceh Darussalam sana. 4.760-an orang dapat 6.500.000 rupiah. Ya ini dari Haji ya Habib. Jenengnya memang Habib, bukan Habib Ba'alawi itu. Jenengnya itu namanya itu Habib. Saya punya nama, jenengan buktikan sendiri, kawan saya, seperjuangan saya. Namanya Kiai Haji Habibullah Al-Mubarak. Putranya Romo Kiai Hambali dari Kudus. Nah, kalau dari Menara Kudus itu masuk ke utara sedikit. Nah, saya dulu sering ke sana. Romo Kiai Hambali punya anak namanya Habib. Tapi bukan Habib Ba'alawi, tapi macanya ya Habib. Yo pakainya jubah ke Arab-Araban ini. Okay. Dan saya punya guru spiritual juga namanya Habib Al-Afkham. Yo orang Jawa. Namanya itu Habib. Dan saya punya guru hadis Sunan Nasai. Sunan Nasai. Guru hadis ya, ngaji kitab hadis Sunan Nasai namanya Pak Yai Habib dari Notorejo, Gondang, kecamatannya Kabupatennya Tulungagung. Punya pesantren di sana.
Kalau nggak percaya, itu namanya Pak Yai Habib namanya. Jadi sama dengan ini, Habib bin Bujak. Kok iso dadi Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi? Nah ini rekadayanya, keturunannya sampai sekarang masih ada. Ini hampir sama seperti Boto Putih Surabaya. Lah yang dimakamkan di Boto Putih itu dari marga Bafakih, kok iso dadi yang ngelola Al-Habsyi. Ya. Saya punya manuskrip foto ikrar wakaf Haji Habib bin Bujak Al-Asy. Ini. Nah. Ini untuk bukti yang ikrar wakaf tahun 1809 Masehi, tahun 1224 Hijriah. Itu siapa? Ada di sini. Nanti mungkin akan kami bahas dalam tema khusus saja ya. Biar enak nanti. Ini kewajiban Kang Mas Teuku Iqbal Johad ya, dari Aceh, seorang YouTuber terkenal dari Aceh yang handal ya. Tolong dibahas Kang Mas nggih. Ini bisa dibaca halaman, bukan halaman, memang satu lembar ini. Nah, ini ada yang versi tulisan tangan yang berbeda dari ini. Oh, dipalsukan nantinya. Bahaya. Sekelas Polda, sekelas anggota TNI kita, anggota birokrat kita, semua kena kok. Di Aceh itu kalau nggak percaya coba. Sampai sekelas yang biasa di Nurul Mustafa itu siapa? Dek Sakir Daula itu, wah menggaungkan, oh ini dermawan, wakafnya 200 tahun lebih mengalir pahalanya, ini Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi. Orang ngerti sejarahnya, lalu dipropagandakan secara terus-menerus. Kalau kebenaran ditenggelamkan dan diam saja, maka kebatilan akan dianggap sebagai kebenaran. Mana yang lebih kuat? Ya, promosinya, propagandanya. Nah ini jelas. Coba ini. Ada baris yang ke-10 dari atas. Ini Bismillahirrahmanirrahim bihamdi Muhsinil Qori Bisami'il Basir. Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Baris yang ke-10 dari atas. Oke. Baris yang ke-10 dari atas. Ini ada nama jelas. Terus dibaca baris yang ke-10 itu di bawahnya lagi Haldoro Al-Mukarram bi Haji Habib bin Bujak Al-Asy Al-Madhkur bi Majlis Syar'i. Karena memang menurut madhab Syafi'i, kalau mau ikrar wakaf itu harus disebutkan namanya dan tertera, karena kegunaannya, manfaatnya itu nanti untuk selamanya. Apalagi ditentukan bahwa Baitul Asy yang ada di Mekah sana itu adalah wakafan beliaunya bersama rakyat Aceh semua. Ya tidak hanya hartanya Kiai Habib ya bin Bujak ini. Lalu ditulis bahwa nanti untuk kemaslahatan umat Islam, tapi untuk pembagian santunan jamaah haji yang per tahunnya itu bisa menerima bervariasi ya, tergantung keuntungan lah ya, dikelola oleh 3 orang. Yang mengelola itu bukan berasal dari marga Al-Habsyi, ya dari pemerintah Arab Saudi. Di antaranya bendaranya berasal dari Mesir malah. Itu. Jadi ini nanti baris yang ke-10 di bawahnya 11 berarti, ya. Haji Habib bin Bujak. Bukan Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi. Gak ada di sini. Gak bisa ditipu ini. Tiba-tiba kenapa menjadi Habib Bujak alias Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi Al-Alawi? Aduh, penipuan abad ini. Kalau tidak percaya silahkan dicari informasi ini. Habib Bujak Aceh, semuanya percaya, diziarahi. Itu baru diresmikan 4 atau 5 tahun yang lalu. Dulu nggak ada itu makam di tengah sawah itu loh, hampir pinggir pantai Sidom itu, di Kabupaten Biren itu, ya, di daerah Pusangan itu, wilayah Pusangan. Jadi ini diakui. Dan ada anak cucunya sampai sekarang ini ya, dari marga Al-Habsyi semua palsu. Wah, semuanya diakui ya. Nanti Teuku Umar itu Habib. Ya. Cut. Ya. Pokoknya semua Habib, pahlawan kita tuh Habib semua. Ya. Jadi bahaya. Padahal antara Habib Bujak ya yang asli Habib bin Bujak
pewakaf Baitul Asy. Asy itu Aceh gitulah. Sampai sekarang ada hotel bintang 5, ada yang kamarnya 1.800 ya kamar bintang 5 itu. Ada yang 800 kamar, ada yang rumah singgah untuk mahasiswa dari Aceh khususnya dan Asia Tenggara juga. Ada 5 tempat. Yang satu itu mah justru ada rumah wakaf tapi atas nama Al-Habsyi. Lah ini mau nanti didekati. Mau ngurek-urek aset ini. Kalau di total asetnya ya hampir 8 triliunan. Saya punya kawan yang ada di Uni Emirat Arab sana yang sering komunikasi dengan saya. Ya agar dibeli saja, tapi wakafan nggak boleh dibeli ya, cuma manfaatnya itu. Jadi sekarang Gubernur Aceh Darussalam Mas Muzakir Manaf itu ya mau ngurek-ngurek, maksudnya pembagiannya jangan segitu, lebih banyak lagi. Ya, alasannya seperti itu. Kadang-kadang kita ini malu, uang namanya wakafan, kita masih mau diberi oleh pemerintah sana, ya matur suwun kan gitu. Harusnya kok malah diurek-urek kurang terima, ini ngerebutno barang sidik. Karena apa dulu Aceh itu kaya raya. Tempatnya emas, perak, selaka, dan nikel seterusnya. Wah, nggak karu-karuan. Sumber daya alam kita itu melimpah ruah. Pada tahun 1760 Masehi, pada waktu Sultan Alauddin Shah Mahmud ya pertama berkuasa sampai 1781 Masehi itu. Kedatangan pertama katanya ya Habib Buka ini dari Mekah sana. Katanya seperti itu. Tapi menurut saya ini asli. Ya, penduduk yang dipercayakan oleh Sultan untuk mengumpulkan dana umat guna untuk investasi membeli tanah sekitar Ka'bah. Terlalu dekat dengan Masjidil Haram, akhirnya kena gusuran tapi dapat ganti untung. Lalu dirupakan jaraknya mundur 500 meter ya dari pusat Masjidil Haram. Ada yang 300 meter, kalau yang hotel yang bintang 5 1.800 kamar itu 250 meteran ya dari pusat tawaf, tempat tawaf di situ, mutaf di situ. Jadi yang disebut Habib Buka itu yang asli adalah Kiai Haji Habib bin Bujak Al-Asy Al-Jawi. Iso dadi Habib Sayyid Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi. Ini harus diusut tuntas makamnya. Yang dulu saya lihat di tengah itu cuma 3 makam, ya 3 ini belum ada namanya. Sekarang sudah ada namanya dan menjadi wisata religi di Aceh sana. Didukung oleh Polda, Polres, Polseknya, didukung oleh pemerintah daerah, didukung oleh pemerintah ya provinsinya. Wah bahaya ini kalau nggak ada yang meluruskannya. Ini sudah bisa kita akses kok di mana-mana. Tinggal bacanya saja. Baris yang ke-11 kalau diurut, tapi untuk titik bahasanya itu baris ke-10 dari atas. Nanti jenengan penelengi, nanti kami bagikan ke panjenengan semua di bawah video kita ini. Jadi foto ikrar wakaf Haji Habib bin Bujak Al-Acehi Al-Jawi dirampas menjadi Ba'alawi. Di Aceh ini belum ada yang membahas kitab seperti ini. Kalau sudah tahu semua, Aceh insya Allah bangkit lagi, insya Allah. Jadi Kang Mas Muzakir Manaf, mantan Panglima GAM, insya Allah ayo ngaji bersama dengan kami gitu. Jadi nanti kami kirimkan ke panjenengan. Jenengan saya tahu punya akses ke kawan kami Habib asli. Saya juga sering berkomunikasi bahwa jenengan dan bahkan adik panjenengan itu juga punya akses ya dengan kawan kami ini. Nanti insya Allah kita bahas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bolehnya memperlama sujud terakhir dalam sholat. Pernahkah Rasulullah mencontohkannya, Ki? Kalau ada hadis yang berkenaan dengan hal tersebut, mohon penjelasannya. Terima kasih. Saya cari kemana-mana nggak ada, Bu Zenzeta. Nggak ada. Mengkhususkan sujud pada rakaat yang terakhir dalam sholat untuk dilama-lamakan durasinya daripada sujud sebelumnya. Itu nggak ada dasarnya. Kalau kita pas sujud disuruh untuk memperbanyak doa, itu ada. Tapi masalah lama, durasi atau tidaknya itu tidak termasuk bahasannya. Alias pokoknya sujud ya secukupnya. Wajibnya itu tumakninah. 2 ketukan atau 2 detik saja. 1 harokat ya. Itu minimal ya. Biasa standar kalau kita sujud itu yang membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya jangan terlalu lama. Walaupun ada dasarnya kalau sujud itu semua dosa itu rontok. Ya ketika
permulaan sholat berdiri itu, dosa-dosa kesalahan itu dibebankan di pundaknya musolli, lalu ketika rukuk diperlama, sujud diperlama, akan rontok semua dosa-dosa itu. Yang akhirnya dibuat dalil bahwa ada sebagian dari kawan kita yang membedakan antara sujud pada rakaat pertama, kedua, ketiga, ya, dengan rakaat keempatnya atau keduanya, tergantung sholatnya, jumlah rakaatnya berapa. Itu nggak ada tuntunannya, Bu Zenzeta. Nggak ada tuntunannya. Malah justru kalau ngimami itu harus melihat jamaahnya. Ada yang punya penyakit pusing itu, sujud terlalu lama itu saya diwajah itu apa? Kadang saya itu ya begitu. Lihat dulu sikonnya, jamaah ini seperti apa. Yo, rukuk juga begitu, walaupun perintahnya itu lebih disarankan untuk memperbanyak doa pada waktu sujud, ya rukuk. Tapi tidak harus seperti itu. Yang penting kan tumakninah cukup. Itu secukupnya. Kalau sholat sendirian terserah, mau sujud setengah jam ya ora apa-apa. Cuma nggak ada perintahnya. Sama dengan membaca surat-suratan pada rakaat ketiga dan keempat, ya. Itu kan mabniun ala takhfif. Setelah Fatihah langsung rukuk harusnya, tapi ditambahi surat-suratan maneh. Orang perintah. Tapi kok ngelakoni, ya ora apa-apa. Malah justru ada yang mengatakan itu khilaful aula. Ora utama, ora apik ngono. Wong tuntunannya itu takhfif kok. Rakaat setelah 2 ya, itu langsung setelah Fatihah rukuk saja. Itu. Sama dengan ini, tidak ada perintahnya. Kalau kita kembali kepada usul fikih, setiap ibadah itu haram. Kecuali ada nas yang membolehkannya, menyuruhnya, menghalalkannya. Pak Nurul Ihsan, halo PPDC, siap kepanasan ya? Beras kencur, benci dalil dari mereka sedang benci dari pembodohan itu suatu keharusan bahkan wajib. Pak Ahmad Saleh, Aldo mukanya mirip Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi kan India. Memang dulu sebelum masuk ke India belakang, Hindia Belanda, Nusantara, yang mereka mampir dulu ke India sana, ke pantai Kalkuta atau Kalikut. Ya. Dulu ibu kota India itu bukan New Delhi ya, Kalkuta itu atau Kalikut. Terus akhirnya dipindah ke New Delhi itu. Gitu Pak Nurul Ihsan. Baru di Indres Alif, terus kami yang rugi umat Islam. Ucapannya apa Mas Ali terus nanti tak baca lagi kalau kelihatan Abdul Hamid Barokah Kenurki, amin, matur suwun. Beras kencur, tak rugi kami pun juga tak merasa untung, kami hanya meluruskan kaum-kaum yang lagi kena doktrin sesat menyesatkan. JJ Garok, Adi Ba'alawi, Islamlah tapi Islam rasa Yahudi yang membolehkan berbohong di dalam kitab Talmud, kitabnya Yahudi Israel. Kadang-kadang tidak begitu, Pak JJ Garok. Kadang-kadang ada ajaran Habib yang sufi seperti meniru Nabi Ibrahim katanya. Man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim. Nabi Ibrahim jawabnya kabirun hadza. Ini loh, berhala yang besar ini, ngalungi kapak itu yang merusak, padahal yang saya EDW. Itu namanya tauriyah, ya. Persemon itu, ya. Nah ini ditiru. Misalkan ini kan ahli tata bahasa sebenarnya, ya, ilmu mantek lah ya. Misalkan saya mau ke Jakarta, ya, tapi lewat kereta, naik kereta. Lah, ditanya oleh orang, Pak Nur Ihya, mau kemana? Mau ke Semarang. Itu boleh, karena saya lewat Semarang. Dalam hati saya, lewatnya. Dan tempat kereta kan lewat stasiun Poncol, Semarang. Ya Tawang, stasiun Tawang dan Poncol, ya kan? Ya sama seperti itu. Lewatnya itu nggak saya keraskan ucapan suaranya itu. Nah, itu tauriyah. Tapi oleh mereka, pakiyah namanya. Menutupi kebohongannya. Gitu Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keselamatan kepada Nur Ihya dan keluarga besarnya. Amin. Matur suwun. Pak Joko Nur dari Tangerang, matur suwun. Saya punya guru dari Tangerang juga namanya Pak Joko Syahmat, itu juga namanya Jawa-Jawa. Campuran Arab, enggak apa-apa. Nama itu kan doa, bisa bahasa apa saja. Pak Adi Priyatno, Fakih Mukodam, nabinya Habib, temannya Superman. Manusia super. Didekati, ditenggelamkan, dekati, tenggelamkan. Habib buka, dekati, tenggelamkan. Ini yang berbahaya kan, mereka juga mendirikan Baitul Asyi atas nama Habib Al-Habsyi. Ya. Lewong Kiai Haji Habib bin Buja Al-Asyi kok sudah di Al-Habsyi gitu. Ini hampir sama seperti makam wali ngetos di Nganjuk. Nanti suwe-suwe tadi, oh ini yang asli ada makam Habib Ali bin Muhammad Al-Attos. Padahal ngetos ya, desa Ngetos, kecamatan Ngetos itu. Tadi Al-Attos, sejarahnya dulu Ngetos itu adalah
jasanya Habib Ali bin Muhammad Al-Attas yang mendirikan desa ini. Nah, seperti itu nanti. Terus kiai ini, ulamae menengai. Wah, bahaya. Ini ada berita terbaru nih. Ma'arif NO di Ponorogo itu mencetak buku agama, ya. Untuk MIMTS-nya ada gambar Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sakaf itu. Habib Syekh yang biasa sholawatan itu loh. Itu ada gambarnya itu. Itu buku KNU-an nih. Lah nampilno. KNU-an iku dunia wajah fotone Hadratus Syekh kan begitu. Fotone ya Haji Wahid Hasyim atau ya Haji Hasan Gipo kan begitu harusnya. Enggak malah Habib Syekh malah. Lah ini kewaspadaan ya PCNU Kabupaten Ponorogo. Teliti, monggo diteliti. Nggih, yang menemukan ini malah justru kawan kami Kiai Muda, Kiai Beni Subhan di channel Tali Jagat Baru. Monggo disimak bersama kalau nggak percaya. Nggih, bagus itu. Ikuti. Beliau itu mendidik yang berkualitas tapi dengan cara yang bijaksana. Nggih, Pak Basir, setia nyimak ngaji ya nggih, siap nggih. Bu Arfi Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah bangsa kita ini bermental tempe karena tak berani melawan Pak Alawi secara fisik? Mereka seenak udelnya melakukan kekerasan kepada bangsa ini tapi kita tetap diam saja. Apa yang panjenengan sampaikan ini ada benarnya, Bu Arfi Fadilah. Seperti yang dikatakan oleh beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kita ini bangsa penakut. Mau dihina-hina itu malah justru kita ini diam saja. Kalau menurut tekad pahlawan kita dulu itu, lepaskan sarungmu ganti dengan rok saja. Gitu. Lalu ya mental tempe ini karena sering makan tempe dan tahu. Bu Arfi Fadilah. Saya ini punya simpanan video yang sangat bagus ini dari keponakannya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Muhaimin Iskandar. Itu ada, saya tadi dikirimi sama Gus Abbas Buntet. Ya ini ada kemungkinan, ya semoga saja beliau bersama dengan kita ini. Masalah yang pondok pesantren dari kalangan Habib, terus ada yang bukan Habib itu protes, ya. Terus akhirnya malah langsung dipidana, dipolisikan, di penjara. Kan gitu nggih. Ya sama dengan kasusnya Kiai Fuad Flaret. Kalau kiai atau orang selain Habib bersuara itu ditangkap. Ini negeri apa? Ini negeri kita, negeri merdeka kok. Ada seorang Habib punya pesantren, punya pengikut. Ada seorang pedagang, dagangannya hancur, tidak laku bangkrut, hanya karena ada edaran dilarang belanja di luar keluarga ini. Dia main di sosmed, tidak menggunakan kata-kata kode, langsung tuju, saya bangkrut gara-gara ini, di penjara langsung. Penjara anak ini, sampai sekarang saya berusaha menolong. Semoga apa ini anak? Nah, semoga Kang Mas Muhaimin, kalau ini simpanan saya ini. Simpanan saya ini. Jadi serasa kita ini tidak merdeka. Di negeri yang diperjuangkan oleh darah dan air mata leluhur kita. Kenapa bisa seperti ini? Karena penjajahan yang paling efektif itu dengan senjata agama memang, yang ada benarnya memang. Senjata agama. Tanpa perlawanan yang cukup berarti sudah bisa menguasai semuanya. Dengan agama itu. Karena agama itu orang tidak menggunakan akalnya. Langsung diterima begitu saja. Nggak ada salah benarnya, benar semua. Nih. Berikutnya, nih, Pak Supardianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi panjenengan sukani. Disukani sehat, disukani itu diberikan, diparingi, sukani, disuko. Sehat jasmani rohani saya menyerdaskan generasi kita supaya itu sebetulnya dibodohi. Matur suwun atas doanya. Mbah Gogel, jare sopo, kita nggak berani melawan Mbak Alawi secara fisik. Jare Gogel. Coba Mbak Alawi mulai main fisik, coba saja dulu. Hahaha, Mbah Gogel ini termasuk berani. Nggak ada yang perlu kita takut. Pak Ahmad Saleh, di kampungku ada mitos. Kalau nenek-nenek gak mati-mati nanti akan bertelur. Nenek-nenek gak mati bertelur. Bisa ya bertelur nih. Ini alif terus ini. Gus Bahak yang ilmunya tinggi saja begitu memuliakan habaib Duriyah Rasul. Uas juga. Jangan ngaku-ngaku NU kalau benci habaib lah. Ini Mas Alif Al-Aidrus. Begini loh Mas Alif Al-Aidrus. Habib ini, Habib Alif Al-Aidrus. Gus Bahak, dan kiai yang lain itu tidak tahu
tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kitab ini. Kalau memang beliau punya kitab ini, saya akan berguru. Saya akan berguru. Dan tidak memiliki manuskrip Tobaqat Fuqaha Yaman, manuskrip Khulasatul Asar, manuskrip Tobaqatul Khawas. Begitu juga ada 2 manuskrip Syamsud Dhairah yang tersimpan di Tarim Yaman, yang satu di King Saud University, Saudi Arabia. Nggak punya beliau. Beliau hanya memegang kitab mungkin Al-Ghurar, Masra'ur Rawi, Hadian kalian. Sehingga mereka mudah percaya husnudzon. Korbannya apa? Kiainya dipegang, korbannya murid santri jamaahnya. Jenengan ajak joget itu Gus Bah. Jenengan ajak joget itu UAS. Silahkan. Tapi kalau saya, no. Jenengan kasih 10 juta untuk saya joget Zafin, saya tidak akan pernah mau. Karena itu bukan tradisi saya. Dan saya tidak mau berjoget. Kalau masyarakat awam berjoget, monggo. Tukang fatwa mufti, tukang ceramah, khotib, ya dai itu nggak boleh, fasik. Loh, kadang-kadang kalau saya kerja di kantor itu nggak mungkin pakai kopiah kan, itu saya mengaku fasik. Kadang-kadang saya bertopi, tapi ya nggak pantas. Kadang-kadang upacara, masa ya, kadang-kadang seperti itu. Gitu loh Pak Alif Alaidrus. Jangan menyamakan Gus Bah. Ilmunya tinggi di bidang apa? Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Setiap yang berilmu itu pasti ada yang lebih berilmu lagi. Di atas langit ada langit. Dan Gus Bah tidak berani membahas. Pernah Gus Bah membahas masalah nasab sebentar saja, sedikit saja, sejarah langsung, dan kok salah. Salah. UAS pernah membahas masalah nasab dan sejarah, salah. Di Tarim itu, ya, tidak diaspal walaupun negaranya kaya, gede brus. Lalu kita bisa melihat langsung walaupun tidak datang secara fisik ke sana kok. Tarim adalah kota wali. Tarim itu kota hurufi. Bukan kota karomah, kota hurufah. Tapi sekelas UAS, AS belum menyadari. Mohon maaf. Tidak jaminan orang yang cerdas itu dapat hidayah. Belum tentu. Hanya mengedepankan husnudzon saja. Ya ini Mas Alif Alaidrus. Tidak saya panggil Habib dengan Mas saja. Nggih, begitu. Ya Alaidrus itu ya Habib, tapi tak celuk Mas wae. Supaya jenengan bisa paham bahwa Alaidrus itu juga merampas nama besarnya Abdul Ghais bin Jamil. Saya punya kitab khusus yang membahas tentang marga Alaidrus itu. Ya. Di antaranya termasuk ya Syamsus Sumus, yang asli itu milik dari Waliullah Abdul Ghais bin Jamil, dirampas menjadi miliknya Alaidrus. Walaupun di Aden ya ada Masjid Jami Alaidrus juga, memang besar peranannya Alaidrus dalam perjuangan, tetapi juga ada sisi negatifnya di Alif Alaidrus. Nggih, beras kencur, wes kesel bin au pikir sebelum tidur dan jangan duduk minum air kobok. Beras kencur. Nggih. Pak Aman Gufroni, kajian sejarah di bawah Belanda. Kajian kita nasab tidak nyambung, kajian virologi tidak ada manuskrip, kajian genetika teknikal buku tidak ada makam palsu, sejarah palsu, semua dipalsukan kok. Nggih. DJ Garok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setelah ikut pengajian live nggih monggo. Mungkin Pak DJ Garok tadi kan sudah menulis di sini, berarti kemungkinan ada acara. Enggak apa-apa Pak DJ Garok mengikuti yang versi nanti. Nggih. Demak City, kota Demak. Assalamualaikum ya Inur. Waalaikumsalam. Tetap semangat dan meluruskan sejarah nasab yang dibelokkan Pak Alawi. Kami setia dalam mengaji pengajian. Nggih. Kalau saya salah, tidak menghadirkan data sesuai dengan fakta, buang saja apa yang saya sampaikan. Buang saja. Karena apa yang saya sampaikan ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan di hadapan umatnya Allah. Nggih. Ahmad Saleh Gus Bah itu bukan nabi, bisa saja salah. Nggih, Gus Bah bisa saja salah. Ya kemarin kan salah ucapannya. Kalau Wali Songo Mbak Alawi itu kitabnya apa? Kitab Al-Imamul Muhajir karya Habib Muhammad Diak Syihab yang menyalin kitab Syamsud Dhairah itu. Salah. Lawang Habib Abdurrahman bin Husain Al-Masyhur, pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, pengarang kitab Syamsud Dhairah, bisa juga salah, dan saya sudah pernah membongkar kesalahannya kok. Kalau yang salah itu saya, wajar. Lah yang salah kok beliaunya kan ya tidak wajar lah. Nggih, begitu nggih. Jadi begitu nggih. Bintang kebenaran. Tengku Kori setelah menempel ke klan Ba'alawi ternyata sama sekali tidak dianggap. Bahkan diusir secara tidak hormat. Kasihan sebetulnya, di mana-mana Ba'alawi menganggap selain golongannya itu hina alias kambing. Nggih. Oleh sebab itu jangan berkawan dengan habaib. Jangan pernah terhina nanti. Karena pasti akan dipandang sebelah mata.
Gitu paling. Akwal. Ahwal. Kiai tadi. Kiai itu menikahi Habibah Syarifah zina itu. Jadi sudah curiga terlebih dahulu dilihat dari wajahnya. Ini namanya rasis dan fasis. Rasis dan fasis yang dituduhkan oleh Kang Mas Rizik Syihab terhadap kita ulama Indonesia Nusantara, kiai-kiai kita, tuan guru, buya-buya kita. Rasis dan fasis. Menuduh malah kita ini yang rasis dan fasis, itu bagaimana? Oke, jadi Tengku Qori sadarlah Kang Mas, oke. Tengku Qori, ayo bergabung lagi dengan kita. Jangan ditipu. Nggak mau. Hah? Pihak sini kan nggak mau. Pihak sini nggak mau, tapi saya masih mau menerima. Yang penting taubatan nasuha. Dalam ilmu politik perang, orang yang berkhianat itu tidak akan dipakai, Kang Mas. Kalau jenengan mengkhianati saya, mengkhianati perjuangan Kiai Haji Madudin Usman, Gus Abbas Buntet dan kawan-kawan, berarti mereka juga akan menilai, lawang itu kawan-kawannya saja dikhianati, apalagi kita ini nanti ya. Begitu itu, namanya ilmu perang, Kang Mas Tengku Qori. Ilmu perang itu begitu kejam. Dan jenengan kurang bisa membaca ya. Wah, pokoknya mobil. Alah Kang Mas, nanti kalau ada rezeki banyak ikut kami akan dapat mobil. 10 juta itu dapat mobil, Kang Mas. Mobil apa? Lah, mobil 10 juta, mobil Ford Laser ada, Corolla yang lama-lama itu. Sebenarnya kan mobil, rodanya ke 4, serepnya 1. Ya mau goan, ya tapi kan mobil itu loh. Ya, jangan memburu Fortuner, memburu Alphard, Al-Fatihah. Ya mau coba Al-Fatihah berkali-kali nanti insya Allah bisa beli. Barokahnya nanti berjuang seperti ini, nanti Allah akan memberi jalan kemudahan sendiri. Jangan takut, la tahzan, inallah ma'ana. Gitu, jangan berkhianat. Ya. Pengkhianat itu akan disempang sandur, nggak dipakai kemana-mana. Dulu kalau Belanda ada pengkhianat dari pribumi malah dibunuh. Bahaya orang ini, nanti bisa mengkhianati kita lagi ya, begitu. Nggih, bintang kebenaran, semoga saja tetap saya terima tobat Anda. Nggih, saya terima, ayo bekerja dengan saya. Kerja apa saja, insya Allah halal adanya. Nggih. X41. Apa hukumnya menyalin kepribadian atau fisikal menjadi data AI, Artificial Intelligence, untuk diinstal ke jasad Android yang kini sudah semakin mirip manusia asli? Daging buatan dari stem cell abadi halal atau haram? Ya. Ini Pak X41 itu lompatan pemikirannya menuju ke peradaban berikutnya 100 tahun setelah ini dan sampai 100 tahun nanti. X41 ini nanti hukum syar'i akan menyesuaikan Pak X41 mana yang lebih berdampak, mafsadah atau maslahahnya. Kalau maslahahnya lebih banyak, misalkan ada chip, suatu saat handphone itu bukan hand lagi, tapi phone itu sudah by chip di otak kita. Jadi seperti telepati, ya, langsung bisa melalui sidik jari. Kita usap sidik jari kita ke sini, keningnya, langsung mikir diri. Kayak AI itu bisa membaca. Tapi kita tidak boleh percaya 100% terhadap AI, AI atau Artificial Intelligence saja. Sama dengan kita tidak boleh percaya sepenuhnya pada Google atau percaya sepenuhnya kepada kamus munjid saja. Nggih, harus ada manusia normal tanpa robot yang menfilter, menyeleksinya. Nggih, Pak X41. Pemikirannya itu visioner itu. Jangan seperti santri-santri bahas kitab kuning saja. Bahas kitab yang 2 lemari itu. Ya mohon maaf, saya nggak merendahkan, kitab saya juga banyak. Tapi tidak saya banggakan satu-satunya. Karena apa? Ilmu Allah lebih banyak. Qul law kana al-bahru midatan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithli madada. Ilmu dari alam ini masih banyak yang belum tertangkap oleh data dan ditulis oleh pena. Jangan hanya mengandalkan kitab itu kan ya ada yang usianya lama, itu ada yang belum dan tidak sesuai dengan zamannya. Yang perlu diupdate gitu loh. Jangan kaku, dulu nggak ada bayi tabung, nggak ada yang namanya AI dulu itu, nggak ada ngaji YouTube seperti ini. Nggih, lurus Pak X41, nanti dilihat dulu nggih, Pak X41 banyak mafsadah atau maslahannya. Kalau banyak maslahannya nggak apa-apa. Tapi kalau sebaliknya maka darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Masalah termasuk stem cell ini nggih. Jadi nafsin wahidah itu stem cell. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Nafsin wahidah itu bukan Nabi Adam saja.
tapi stem cell lalu membelah menjadi zaujaha, bukan zaujataha nggih. Siti Hawa itu anak kembarnya Nabi Adam. Lalu anaknya Nabi Adam dan Siti Hawa itu kembar lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok, Qabil, Iklimah, Habil, Labuda dan seterusnya kecuali Nabi Sits alaihissalam.